Memiliki hati yang bersyukur. Bukan sekedar kita bisa berbicara, berterima kasih, bersyukur, tapi terlebih hati kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dikatakan di situ bahwa di akhir zaman ini ada satu hal yang menjadi keprihatinan dari Tuhan, yaitu manusia tidak tahu berterima kasih. So itu sehari-hari kita lihat buktinya. Ya, orang melawan kepada orang tua, korupsi, berkhianat kepada majikan. Nah, inilah arus di akhir zaman dan kita sekarang sedang berjalan melawan arus. Makanya tidak mudah jadi anak Tuhan ini. Nah, itulah sebabnya saudara, biarlah oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita satu hati yang tahu bersyukur, mensyukuri segala sesuatu, tahu berterima kasih. Di dalam Alkitab, saudara, ada satu cerita yang sungguh menyedihkan tentang seorang raja yang bernama Raja Yoas. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Tawarikh 23 dan 24. Bagaimana raja ini, dia menerima banyak kemurahan, banyak budi. Sebelum kita melihat pada Yoas, kita lihat dulu asal-usulnya ya. Jadi Raja Yoas ini sebenarnya keturunan dari Yosafat. Yosafat itu keturunan Daud, kerajaan Yehuda. Tapi ada satu saat di dalam sejarah kerajaan ini, Raja Yosafat ini besanan dengan Raja Israel, Ahab. Ahab dan Isabel itu sudah tahu juga kan, ya, bagaimana kejahatan-kejahatan mereka. Anaknya yang namanya Yoram menikah dengan anaknya Isabel yang namanya Atalia. Setelah Yoram mati, maka turun kepada anaknya lagi, yaitu Ahazia. Tapi Ahazia itu memerintah tidak terlalu lama, sebentar saja lalu dia mati. Nah, mestinya dari Ahazia itu turun kepada anaknya, yaitu Yoas, atau anaknya yang lain. Tapi saudara, Atalia ini jahat sekali. Jadi dia ingin menjadi raja. Saya yakin ini di belakangnya juga adalah kuasa iblis yang berusaha untuk menghancurkan, melenyapkan keturunan Daud supaya tidak sampai lahir Mesias. Lalu Atalia ini lalu membunuh cucu-cucunya. Wah, ini saudara ya. Karena dia ingin jadi raja, dia bunuh semua cucu-cucunya. Jadi anaknya Ahazia, cucunya ini dibunuh saudara-saudara. Hanya satu yang lolos, yaitu Yoas. Dia masih kecil, masih bayi, diselamatkan, diungsikan oleh seorang imam yang namanya Imam Yoyada. Dipelihara secara tersembunyi di bait Allah. Atalia berhasil menjadi raja. Ini sejarah kelam dalam kerajaan Yehuda. Seorang keturunan Ahab menjadi raja. Sampai Yoas ini kurang lebih usia 7 tahun. Saudara. Baru kemudian oleh Imam Yoyada, dia dimunculkan, singkat cerita, Atalia terbunuh dan Yoas akhirnya menjadi raja. Tapi usianya masih kecil. So itu dia didampingi terus oleh Imam Yoyada sampai dia bisa menjadi dewasa, saudara. Nah, apa yang terjadi setelah Imam Yoyada mati? Yoas, saudara-saudara, menjadi raja yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tapi sayang, kemudian dia melenceng. Ketika dia melenceng, maka Imam Yoyada punya anak namanya Sakaria. Rupanya anak dari Imam Yoyada ini dipakai oleh Tuhan. Dia datang kepada Yoas, lalu dia memperingatkan Yoas, kamu sudah salah, kamu harus bertobat, kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yoas ini marah, dia tidak terima diperingatkan, dia tidak terima ditegur. Lalu dia bunuh Sakaria itu di dalam gereja Tuhan, dibunuh. Di bait Allah dibunuh, saudara. Nah, ini dicatat di dalam sejarah. Dan Tuhan Yesus juga mencatat itu. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Farisi, kamu harus menanggung darah orang-orang benar mulai dari Habel sampai kepada Sakaria. Jadi kita melihat saudara-saudara, orang yang tidak tahu berterima kasih, Yoas, diingat oleh Tuhan. Apalagi kalau orang itu tahu berterima kasih. Kalau orang itu tahu bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan ingat, bukan cuma Tuhan ingat, Tuhan akan berkati dengan limpah. Tuhan pasti juga senang dengan kita.
Saya akan membawa saudara kepada satu cerita, yaitu di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini mujizat, saudara. Diperintah, mereka jalan, di tengah jalan sembuh. Seorang dari mereka, nah perhatikan, seorang dari mereka, ini 10, tapi seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?" Yesus tahu. "Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Satu cerita yang luar biasa yang hanya tercatat di Injil Lukas. Dalam cerita ini ada 3 hal yang saya petik. Yang pertama, saya melihat ini satu ironi. Mengapa saya katakan ironi? Dari 10 orang, hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur, memuliakan Allah. Sayang, 1 orang ini adalah orang Samaria. Karena orang Samaria, orang Yahudi itu waktu itu terpisah. Jelas, Yesus berkata, 1 orang kembali. Orang asing ini yang 9, rupanya 9 ini orang Yahudi, bangsanya sendiri. Di mana mereka? Nah ini satu ironi. Dan ini harus menjadi satu catatan, peringatan bagi kita. Ini yang pertama. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita yang tahu mengalami kasih karunia Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu membalas budi. Ada satu cerita, saudara, di Costa Rica, ada seorang petani, satu kali waktu dia pergi ke ladang, dia ketemu dengan seekor buaya. Pertama dia pikir mati, ternyata dia lihat buaya ini belum mati, tapi sedang terluka parah, matanya kena tembak. Tiba-tiba dia merasa kasihan kepada buaya ini, saudara. Lalu buaya ini dia gotong, dia bawa ke rumah, lalu dia obati, saudara. Dia pelihara, dia dikasih makan, bahkan dia barengi tidur dan sebagainya sampai lukanya sembuh. Ketika lukanya sudah sembuh, petani pikir, "Oh ini buaya, ini nggak main-main." Lalu dia bawa lagi buaya itu ke sungai. Ya, dia pikir udah sembuh, dia sudah lakukan sesuatu, sudah dia kembalikan ke habitatnya. Dibawa ke sungai, saudara, dia pulang. Dia kaget, ternyata buaya ini mengikuti, ya saudara. Pulang diikuti oleh buaya ini. Waduh, buaya ini gak mau pergi. Lalu dia bawa lagi ke sungai. Dia usahakan supaya buaya ini bisa lepas. Ya pulang kembali, diikuti lagi, saudara. Sampai beberapa kali. Oh, akhirnya dia tahu, kalau gitu buaya ini rupanya gak mau meninggalkan dia. Akhirnya buaya ini dipelihara sampai besar. Dan sekarang buaya ini menjadi buaya yang menjadi satu objek pariwisata, saudara, di Costa Rica. Buaya aja bisa tahu membalas budi. Nah, saudara, ini yang pertama, biarlah ini menjadi satu catatan. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita tahu mengucap syukur, saudara ya. Yang kedua, kita kembali kepada tadi itu, kita lihat bagaimana cara mengucap syukur. Ya kita memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, memuliakan Tuhan itu dengan beberapa macam cara. Yang pertama, yaitu tentu dengan lidah bibir kita, dengan pujian. Jadi saudara-saudara, coba kita baca saja Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bibir kita, mulut lidah yang memuliakan nama Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Sekarang kita kembali kepada diri kita.
bagaimana bibir kita ini, bagaimana perkataan Anda, perkataan saya. Apakah perkataan kita ini memuliakan Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Berapa banyak kali nama Tuhan dipermalukan oleh orang Kristen. Kita di gereja memuji Tuhan, oh Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Tapi kalau sudah keluar dari gereja, semua keluar. Saudara, ubah mulutmu, lidahmu. Kita harus perhatikan ini mulut lidah. Jangan sampai nama Tuhan dihujat. Lebih baik kita enggak ngomong. Mulut lidah yang mencela-mencele, pagi dele sore tempe, peribahasa. Yang berdusta, ngomong enggak benar, semua diubah. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mulut, bibir, lidah yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai mulut, lidah, bibir kita ini saudara-saudara mempermalukan Tuhan. Berapa banyak kali itu orang Kristen, tapi waduh perkataannya tidak bisa menjadi berkat. Cuma misalnya meso-meso, ngomong no orang sana sini, perkataannya tidak bisa dipegang dan sebagainya. Bibir yang memuliakan Tuhan. Amin. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Yang kedua, dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara melihat ayat ini, perikop ini hubungannya dengan percabulan. Nasihat terhadap percabulan. Nasihat terhadap porneia, pornografi. Firman Tuhan jelas dan tegas berkata, tubuh bukan untuk percabulan, bukan untuk pornografi. Ada ndak yang masih terikat kepada pornografi, yang masih suka internet, website porno? Bertobat dalam nama Yesus. Kita sudah hidup di akhir zaman, kita tidak bisa main-main lagi. Ayo, saudara, tubuh adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tubuh ini di dalamnya ada panca indera, mata, mulut, pendengaran, tangan, kaki, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk pengucapan syukur. Ingat, saudara. Saudara mungkin tidak berbuat yang lain, tapi saudara dalam hal ini kalau kita tidak bisa, berarti kita juga bukan orang yang tahu mengucap syukur. Ingat, tubuh ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan cuma jiwa yang ditebus, tubuh kita. Dan harganya itu mahal. Yang ketiga, saudara, dengan apa kita mengucap syukur, memuliakan Allah? Dengan harta kita. Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini bicara tentang buah sulung. Jadi saudara-saudara, salah satu bentuk pengucapan syukur, orang Kristen tahu bersyukur, yaitu lewat persembahan harta. Jadi kalau mau bicara itu banyak, saudara. Jadi persepuluhan itu bukan cuma sekedar itu saja, tapi di dalamnya tercakup segala macam. Iman kita, cinta kita, ucapan syukur kita, loyalitas kita. Banyak saudara-saudara kalau bicara. Cuma kita enggak ke sana. Tapi kita harus tahu bahwa salah satu sarana, salah satu cara kita memuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita, yaitu kita mempersembahkan harta. Bibir, tubuh, harta. Maka apa yang diterima oleh orang yang tahu mengucap syukur? Di dalam Lukas 17 ayat 19, apa yang Tuhan Yesus katakan? Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Your faith has made you whole. Jadi saudara-saudara kita lihat, kepada yang 9 orang sembuh-sembuh. Tapi kepada yang 1 orang ini, Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Your faith has made you whole. Artinya apa? Orang ini bukan cuma sembuh secara tubuh, tapi jiwa dan rohnya selamat. Holistik. Sekarang ada istilah holistik, kesembuhan yang holistik. Keselamatan, saudara-saudara. Apa artinya tubuh sembuh, tapi jiwa nggak selamat? Tapi orang ini menerima bukan cuma kesembuhan tubuh. Dan saya percaya juga kesembuhannya diteguhkan oleh Tuhan. Tapi yang terpenting, orang ini selamat masuk surga. Jadi anak Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lebih indah dari itu, bukan? Selamat jasmani rohani. Di berkat-berkat Tuhan itu melimpah, saudara-saudara.
Coba kita baca sejenak apa yang didapat oleh orang yang tahu bersyukur. Mazmur 50 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah natsarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Ada satu jaminan, saudara, bagi orang yang tahu bersyukur. Coba ayat 23 ya, masih di Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Luar biasa. Saya rindu mempunyai hati yang tahu bersyukur. Saya juga rindu sidang jemaat mempunyai hati yang tahu bersyukur, saudara. Biarlah kita mensyukuri, tahu mensyukuri semua berkat-berkat yang kita terima. Don't take it for granted. Artinya, jangan anggap semua berkat itu selayaknya seharusnya. Tapi sadari bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Kesehatan, berkat, kelimpahan yang kita terima, itu semua adalah anugerah. Sebab itu kita harus mensyukuri itu semua, saudara. Mensyukuri, memuliakan Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, bersyukur itu juga kepada manusia, kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah berkorban, kepada orang-orang yang sudah pernah berjasa kepada kita. Ingat semua itu. Mari kita jadi anak Tuhan yang tahu bersyukur. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir dan mengalir terus sampai kepada kekekalan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.